Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di channel BSNewbie, channel yang membahas tentang komputer dan jaringan. Pada video kali ini guys, saya tidak membahas tentang konfigurasi, hanya ini akan bahas sedikit mengenai tentang sistem operasi Mikrotik router OS ya guys ya. Ini berdasarkan pengalaman lah gitu. Kisah pengalaman yang dulu ya, yang pernah saya alami gitu ya. Tapi nanti ini kita akan berhubungan dengan hardware minimum atau hardware yang disupport dengan Mikrotik router OS. Untuk saat ini ya guys ya, Mikrotik router OS itu sudah mencapai versi ke-7 guys. Ya, tepatnya 7.9 yang terbaru saat ini. Dan pastinya ya kedepannya akan di-upgrade terus ya guys ya. Nah, untuk pengalaman pertama kali saya menggunakan Mikrotik router OS itu di tahun sekitar 2008 guys. Di tahun 2008 itu pertama kali saya menggunakan versi Mikrotik 2, versi kedua. Kalau nggak salah itu 2.97 kalau nggak salah. Dan waktu itu menurutku sih ya, itu saya aja yang belum tahu ya, belum banyak router board guys. Belum banyak router board Mikrotik dan saat itu harganya masih mahal banget gitu. Jadi gimana saya menggunakan Mikrotik tersebut? Ya saya install di PC guys, di komputer gitu, di PC komputer, dan saya jadikan sebagai router gitu ya. Nah saat itu emang PC-nya masih jadul banget sih guys, belum se-powerful saat ini guys. Dulu itu RAM-nya paling juga ya 64 sih guys, 64 atau 128 lah, itu udah bagus banget gitu ya. 128 MB bukan GB. Itu sudah bagus banget dulu, dipakai untuk router Mikrotik itu sudah stabil gitu. Saya gunakan PC lama gitu, saya kasih ya setidaknya 2 LAN cat guys, yang nanti LAN pertama saya jadikan ke WAN atau ke internet, lalu LAN kedua saya jadikan untuk jaringan ke lokalnya gitu, disebar. Itu saya menggunakan PC yang jadul dan itu pun stabil guys, lancar ya. Itu nanti tinggal kekuatan PC-nya guys, dia bisa nyala terus atau enggak gitu. Nah kalau sekarang kan ini ya sudah banyak banget variasi dari Mikrotik router OS gitu. Ada router board, ada power PC, ada MISB, ada ARM, terus udah banyak sekali jenisnya guys. Dan kita pun sekarang lebih mudah ya beli atau menggunakan Mikrotik. Kita beli router board itu sudah dapat Mikrotik, ada lisensinya gitu. Kalau dulu ya agak susah guys, jadi beli lisensinya itu mahal dan diinstal di PC itu juga agak ribet guys. Dulu masih zamannya menggunakan CD disk, kalau sekarang sudah bisa pakai flash disk guys. Jadi zaman sekarang ini udah enak banget dibandingkan zaman dahulu gitu guys. Nah kali ini saya akan bahas tentang ini sih guys, hardware yang disupport atau spesifikasi hardware yang didukung ya, setidaknya minimal gitu. Nah ini informasi ini saya peroleh dari informasi dari mikrotik.com. Ya pastinya kalau router board itu kan dari Mikrotik ya pastinya didukung lah guys. Sudah support Mikrotik, bisa di-upgrade selama dia didukung update-nya oleh Mikrotik. Terus Mikrotik ini juga bisa berjalan di perangkat lain guys. Jadi ya semacam perangkat pihak ketiga lah guys. Kita bisa desain sendiri. Tapi walaupun kita desain tetapi ada ada aturannya gitu, supaya bisa berjalan normal, lancar gitu. Yang pertama ini guys, Mikrotik itu mendukung CPU ya, arsitektur yang i386 guys. Ya ini PC lah guys. Nanti larinya ke yang seri X86. Lalu yang sampai saat ini sudah mendukung multicore atau multi CPU. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, motherboard itu ada 2 CPU-nya seperti itu. Kalau mungkin belum tahu ya bisa searching sih guys di internet, itu ada. Jadi dulu pernah sih lihat itu ya, CPU bukan CPU sih, motherboard yang memiliki 2 prosesor. Satu motherboard 2 prosesor. Nah, ini mesti powerful banget ini.
Lalu untuk RAM-nya guys, RAM-nya minimal 32 MB RAM. Dan untuk versi yang ke-7 ini guys, ini tidak ada batasan maksimum RAM-nya guys, jadi bisa banyak guys. Lalu untuk storage-nya guys, dia mendukung USB, IDE, SATA, ya setidaknya dengan kapasitas minimal 64 MB guys. Tapi sekarang agak susah nih, mungkin nyari hardware 64 MB. Kalau dulu banyak, nah kalau sekarang ya setidaknya 8 GB lah kalau untuk USB gitu ya. Kalau hard disk ya 128 GB itu. Jadi aman sih guys. Lalu selanjutnya untuk network card-nya atau LAN card-nya itu mendukung mendukung semua LAN card yang didukung pada kernel Linux guys. Ya ada PCI sama PCIe gitu. Ya didukung guys selama dia disupport oleh kernelnya Linux. Karena ini ya MikroTik itu kan base-nya tetap ke Linux ya guys ya. Lalu ada switch chips configuration support. Nah, jadi MikroTik ini ya juga mendukung switch chips. Ini hardware sih guys kayaknya. Kalau saya sih belum tahu banget. Nah, mungkin teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, itulah spesifikasi ya minimum lah yang didukung MikroTik router OS diinstal. Tapi rata-rata untuk spesifikasi ini sudah ada ya untuk sekarang. Udah melebihi lah gitu. Jadi kalau kita beli CPU langsung install MikroTik itu sudah ya setidaknya sudah compatible ya. Tapi nih guys, selain itu tadi guys ada beberapa catatan nih guys yang diberikan oleh MikroTik. Jadi untuk storage yang terbaru ya kayak ini ya NVMe gitu ya, dia disupport hanya pada perangkat x86 berarti ini CPU, lalu CHR, Tile sama MMIPS. Nah gitu ya untuk arsitektur yang didukung. Atau untuk informasi selengkapnya guys bisa dicek ketika teman-teman membeli perangkat, itu kan ada brosurnya ya. Nah kalian bisa cek di situ. Lalu ada informasi lagi nih, ada catatan lebih penting ini guys. Dari MikroTik itu tidak merekomendasikan ya untuk menjalankan MikroTik versi 7 pada hardware atau perangkat yang tidak memiliki ya, mesti RAM-nya di bawah 64 MB ya, jadi harus di atasnya sih guys, di atas 64 MB atau mungkin ini ya 64 MB lah, itu masih disupport guys. Nah mungkin itu ya guys ya pembahasan kali ini ya. Untuk zaman sekarang ya udah enak sih guys, untuk belajar MikroTik itu lebih mudah, beli alatnya lebih murah, kalaupun tidak beli perangkatnya ya ada emulatornya gitu, lebih mudah juga guys dibandingkan dengan zaman dahulu itu agak susah guys. Dan fiturnya untuk saat ini lebih banyak banget dibandingkan di zaman dahulu. Nah mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar tentang router MikroTik, nah semoga ini ya pembahasan kali ini bisa memperoleh informasi baik yang bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini dan kita berjumpa di video yang lainnya.